Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aditya dengan NIM 230870001. Baiklah, di sini kita akan masuk kembali dalam administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, dalam kondisi yang baik ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang administrasi pendidikan berupa administrasi sarana dan prasarana. Nah, di dalam pendidikan tentu saja kalau kita bicara soal sarana dan prasarana, pendidikan adalah segala sarana yang ada di sekolah atau di perguruan tinggi. Nah, eee, akan muncul pertanyaan dalam pikiran kita, sama tidak sarana dan prasarana itu? Artinya dikatakan, bahwasanya lihat sarana, apa prasarana, apa kemudian administrasi, atau apa manajemen sapras itu. Sarana prasarana itu apa pula, kemudian kita akan coba analisis kenapa sarana yang jelas-jelas benda mati itu dan prasarana yang itu perlu dikelola juga. Kenapa dan siapa yang mengelolanya? Bagaimana bentuk pengelolaan dari sapras ini atau sarana prasarana ini? Yang jelas yang masih diingat adalah kalau kita bicara soal barang benda mati atau sarana prasarana, dimanapun lembaganya, sarana dan prasarana seringkali dianggap sama oleh sebagian besar orang. Tapi itu berbeda, dan sebagai peserta didik kita harus bisa membedakan sarana, meskipun selalu dibilang begitu sarana garis miring prasarana, atau bukan berarti sehingga dinyatakan sebagai sarana sama dengan prasarana. Konsepnya berbeda. Sarana artinya dalam undang-undang adalah semua peralatan, semua perlengkapan yang secara khusus eh, eh, langsung langsung yang masih kita ingat atau yang perlu kita garis bawahi adalah secara langsung digunakan dalam proses penunjangan proses pendidikan. Jadi digunakan secara langsung, dan itu adalah semua peralatan yang kalau salah satu indikasinya bisa dibawa, bisa dipindah-pindahkan. Berbeda dengan prasarana. Kalau prasarana itu adalah fasilitas, fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Nah, artinya adalah dia tidak digunakan secara langsung dalam proses terjadinya pembelajaran di kelas, tetapi tanpa adanya prasarana kegiatan, proses pembelajaran menjadi terganggu. Kemudian malah bisa cenderung gagal. Nah, bisa tidak terjadi. Sedikit kita lihat apa saja kategori sehingga kita bisa menyatakan bahwa itu adalah sarana dan mana pula yang termasuk dalam kategori prasarana. Berarti kalau begitu, kita berpikir apa apa dong atau apa sih administrasi atau manajemen sarana, prasarana atau sapras itu? Yaitu adalah segala kegiatan pengelolaan yang mulai dari perencanaan, eee, yaitu perencanaan kebutuhan sampai penataan-penataan lahan, bangunan, perlengkapan berbagai macam perabotan yang termasuk dalam kategori sarana dan prasarana pendidikan. Nah, tadi supaya berdampak efektif dan efisien untuk proses pembelajaran, yaitu pencapaian tujuan pendidikan. Jadi, pengelolaan itu dilakukan dalam rangka menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi, kalau kita lihat ada 4 kelompok yang dibagi dalam sapras pendidikan. Yang pertama disebut dengan site atau lahan. Nah, kedua itu building atau bangunan, dan yang kita menyebutnya equipment atau perlengkapan. Dan yang terakhir adalah furniture atau perabot. Oke. Baik, kita coba lihat satu persatu. Kalau untuk sekolah dan perguruan tinggi, mana disebut dengan site atau lahan, letak atau lokasi lahan tanah, jalan yang telah dipilih untuk didirikannya gedung sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan itu. Masuk jalan besar atau lahan lahan jadi satu kategori yang pertama. Yang kedua, building atau bangunan, semua struktur, semua bangunan, semua ruangan
yang sengaja didirikan untuk kepentingan pendidikan demi kelancaran proses belajar mengajar. Nah, atau bisa dibedakan sudah 2 kali kita masuk ke kategori yang ketiga. Yang ketiga kita menyebutnya dengan keyboard atau perlengkapan. Perlengkapan ini yang notabene selalu kita pakai digunakan pada saat kegiatan berlangsung. ATR, ATC, ruang perlengkapan. Menggambar perlengkapan olahraga dengan sarana komunikasi dan lainnya sebagainya termasuk dalam equipment. Nah, kalau sekarang kita lihat yang termasuk dalam kategori keempat atau yang disebut dengan furniture, yaitu seperti perabotan yaitu kursi, meja, lemari, dan semuanya. Ada beberapa prinsip dasar dalam kegiatan administrasi atau manajemen sarana dan prasarana. Ini yang pertama dan yang perlu adalah kegiatan administrasi Sapros itu menggambarkan nilai, menggambarkan harapan dan citra masyarakat yang berlandaskan pada tujuan pendidikan. Dan yang kedua prinsipnya adalah bahwa perencanaan dari administrasi sarana dan prasarana itu merupakan keinginan bersama, keinginan dengan mempertimbangkan satu tim ahli yang ada dan sudah dibentuk memang untuk melaksanakan pengelolaan terhadap sarana prasarana yang ada. Kemudian ada lembaga yang ketiga, administrasi Sapros ini mestinya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik. Jadi, orientasi dasarnya adalah untuk kepentingan peserta didik. Yang keempat disesuaikan dengan kepentingan pendidikan. Kalau tadi peserta didik, sekarang kita masuk ke pendidikan yang bersumber pada kepentingan peserta didik dan P3 atau pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian sumbernya adalah kepentingannya adalah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Yang terakhir adanya penanggung jawab yang handal, yang cakap, yang bisa dipercaya untuk mengelola itu, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang sarana dan bidang sarana prasarana lainnya sebagainya yang punya kompetensi terkait itu dan bisa dipercaya. Apa saja aktivitas proses administrasi pendidikan, sarana dan prasarana itu ada 8, mulai dari perencanaan, pengadaan, inventaris, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan, dan terakhir penghapusan. Jadi ada 8 proses kegiatan aktivitas administrasi sarana dan prasarana. Nah, kembali 8-nya adalah perencanaan, pengadaan, inventaris, kemudian yang keempat adalah penyimpanan, yang kelima penataan, dan yang keenam penggunaan, dan yang ketujuh adalah pemeliharaan, sampai pada bagian terakhir yaitu penghapusan. Nah, pada akhirnya kita akan dijelaskan satu persatu perencanaan, prinsip utama dari perencanaan. Kenapa administrasi itu terkait dengan terus itu dibuat dengan kebutuhan pembelian pengadaan, itu direncanakan di tahun pembelajaran. Prinsipnya apa? Comprehensive, objective, fleksibel, interdisiplin. Jadi bukan hanya untuk satu disiplin saja. Satu disiplin ilmu bukan hanya untuk satu bagian, tapi semua setelah kebutuhan itu dianalisis. Kemudian dianalisis demikian rupa. Seberapa pentingkah sarana itu diadakan untuk prodi, untuk sekolah, untuk kelas, apa bentuknya, apa jenisnya, apa kualitasnya. Maka setelah itu, dari proses perencanaan itu masuk ke langkah kedua, yaitu langkah kedua adalah proses pengadaan. Nah, di sini pengadaan barang dibutuhkan. Tadi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kemudian diadakan sehingga bisa dimanfaatkan. Kemudian pengadaan ini juga banyak bentuknya, melalui pembelian, penyewaan, permintaan, dan lain sebagainya. Diatur oleh undang-undang. Tidak semua yang harus kita pilih. Ketika kemampuan kita tidak sebanding, barangkali menyewa merupakan langkah yang lebih baik.
Kemudian bahkan kalau kita mampu sekalipun, tetapi kebutuhan kita tidak dalam batas waktu yang terus-menerus atau panjang, eee, kadang juga merupakan pilihan yang lebih baik. Jadi, eee, pertimbangan krusial atau yang lebih penting, pertimbangan-pertimbangan yang ilmiah atau dasar kebutuhan dan kesiapan. Yang ketiga adalah seperti diadakan adalah proses pengadaan, kemudian dilakukan setelah itu dipilih. Apakah lewat dibeli, maka belilah. Sarana-prasarana yang dibutuhkan tadi berdasarkan asumsi atau analisis dari rencana, kebutuhan, dan setelah barang itu dibeli, bukan langsung dibagikan, eh, bukan sehingga rusak, bukan nggak bisa langsung dipakai karena digunakan dalam uang negara, maka semua mengikuti prosedur dan proses SOP manajemen dan administrasi sarana dan prasarana. Mungkin itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Saya Aditya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.